Heningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan dipimpin Ketua MPR. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Saudara Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, beserta Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Budiono, beserta Ibu Herawati Budiono, Saudara Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla, beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kalla, pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, pimpinan dan anggota lembaga negara, Bapak Profesor Bahurdin Yusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati Soekarno Putri,
Presiden Republik Indonesia ke-5, Ibu Karlina Umar Wirahadikusuma, Bapak Tri Sutrisno, dan Bapak Hamzah Has. Ucapan terima kasih khusus juga kami sampaikan kepada Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih Bapak. Dan Bapak Insinyur Haji Muhammad Hatta Rajasa. Yang kami muliakan para kepala negara dan pemerintahan dan utusan khusus serta Menteri Luar Negeri negara-negara sahabat, para duta besar dan kepala perwakilan negara-negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu 2, para Ketua Umum Partai Politik peserta pemilu tahun 2014, Ketua dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Staf Angkatan, para insan media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para tamu undangan, dan seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia. Sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir 672 anggota dari 685 anggota MPR dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna MPR dengan agenda tunggal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum tahun 2014 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kekuatan untuk menjalankan tugas konstitusional, melaksanakan amanah rakyat dan bangsa Indonesia. Pada hari ini kita akan melaksanakan upacara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum tahun 2014. Sungguh hari ini adalah momentum yang menorehkan tinta emas dalam sejarah perjalanan bangsa, yaitu terjadinya peralihan kekuasaan secara damai dan bermartabat. Kami yakin rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air, bahkan di seluruh dunia, tengah menyaksikan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kita wajib bersyukur telah mampu melaksanakan pemilihan umum legislatif, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis, aman, damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Adalah bukti bahwa kita telah melangkah maju melaksanakan demokrasi yang semakin baik. Kita bangga memiliki demokrasi khas Indonesia, yakni demokrasi Pancasila yang indah, laksana kosai, mampu mengatasi segala perbedaan dalam satu muara kebersamaan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Atas nama pimpinan dan anggota majelis, kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Mahkamah Konstitusi, dan institusi lainnya di tingkat pusat maupun daerah atas dukungannya mensukseskan pemilihan umum hingga sampailah akhirnya pada agenda penting kenegaraan
hari ini. Kita telah membaca dan mendengar dari berbagai media cetak maupun elektronik, serta dari berbagai kalangan, baik dalam maupun luar negeri, bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melaksanakan pemilu presiden dan wakil presiden secara damai dan demokratis. Kami berharap ke depan, pemilihan umum di Indonesia semakin demokratis dan transparan, sehingga dapat membawa kemajuan dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas proses politik yang telah kita lakukan, telah hadir di tengah-tengah kita beberapa kepala negara dan pemerintahan dari negara-negara sahabat untuk menyaksikan prosesi pelantikan pada hari ini, yaitu yang pertama, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Mulia Tuan Taur Matan Ruak Presiden Republik Demokratik Timur Leste bersama istri, Yang Mulia Tuan Lee Hsien Loong Perdana Menteri Republik Singapura beserta istri, Yang Mulia Datuk Sri Muhammad Najib Tun Abdul Razak bersama Ibu Perdana Menteri Malaysia, Yang Mulia Tuan Peter O'Neill Perdana Menteri Negara Independen Papua Nugini, Yang Mulia Perdana Menteri Australia Tuan Tony Abbott, Yang Mulia Tuan Yasuo Fukuda Utusan Khusus Pemerintah Jepang dan mantan Perdana Menteri Jepang, Yang Mulia Jenderal Tanasa Patimak Ragon Deputi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Kerajaan Thailand, Yang Mulia Nyonya Yan Jun Chi Wakil Ketua Kongres Rakyat Nasional Republik Rakyat Tiongkok, Yang Mulia Tuan Murai Makkali Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Yang Mulia Tuan Albert F. Del Rosario Menteri Luar Negeri Republik Filipina, Yang Mulia Tuan John F. Kerry Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Yang Mulia Tuan Anura Priyadarsana Yapa Menteri Industri Perminyakan Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Yang Mulia Tuan Denis Valentinovic Manturov Menteri Perindustrian dan Perdagangan Federasi Rusia, Yang Mulia Tuan Nurettin Canikli Menteri Kepabean dan Perdagangan Republik Turki, Yang Mulia Dr. Herman Dederik Cheng Willing Utusan Khusus Pemerintah Kerajaan Belanda, Yang Mulia Tuan Dau Pit Chung Utusan Khusus Presiden Republik Sosialis Vietnam, Yang Mulia Tuan Kim Taiwan dan Yang Mulia Tuan Ham Jin Kyu Utusan Khusus Presiden Republik Korea, Yang Mulia Tuan Andrew Saxton Anggota Parlemen dan Sekretaris Parlemen Menteri Keuangan Kanada, Untuk itu, kami memberikan penghargaan yang tinggi dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran yang mulia.
Semoga kehadiran para yang mulia memberi makna pada kerjasama bilateral maupun kawasan. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, kita patut berbangga. Sejumlah kemajuan telah kita capai, meskipun sejumlah kekurangan harus kita perbaiki. Semuanya adalah berkat kerja keras dan ikhtiar para pemimpin dan seluruh komponen bangsa Indonesia. Kita patut bersyukur di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 1 dekade terakhir, kita mencatat bersama beberapa perkembangan positif dalam pembangunan Indonesia. Indonesia kini telah naik menjadi middle income country dari sebelumnya berada di posisi bawah di Asia, dengan capaian pembangunan ekonomi yang cukup membanggakan. Kini ekonomi Indonesia meningkati peringkat 16 besar dunia. Bahkan menurut Bank Dunia, Indonesia ditempatkan sebagai negara ke-10 dengan produk domestik bruto terbesar dari 177 negara berdasarkan purchasing power parity. Kita pun mencatat, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil, didukung berjalan baiknya sejumlah kebijakan pengendalian inflasi dalam 5 tahun terakhir, program percepatan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi, serta masifnya program pemberdayaan dan kredit usaha rakyat bagi UKM sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan, daya beli dan bergeraknya dunia usaha di tanah air. Dari sisi anggaran, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga berhasil meningkatkan APBN pada tahun 2015 nanti mencapai 2.039,5 triliun, tertinggi dalam sejarah Indonesia. Sementara itu, pendapatan per kapita rakyat Indonesia meningkat hampir 3,5 kali lipat dari sekitar 1.161 dolar Amerika pada tahun 2004. 9 tahun kemudian atau di akhir 2013 meningkat hingga mencapai 3.475 dolar Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah berhasil menjadi anggota G20. Ini menandakan bahwa Indonesia sudah diakui sebagai kekuatan ekonomi global. Posisi Indonesia juga dalam peta ekonomi dunia sudah jauh berubah. Kita berdiri sejajar dan duduk setara dengan negara-negara maju dan ekonomi besar lainnya. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, dari sisi demokrasi, kematangan berdemokrasi semakin baik, didukung oleh kebebasan pers yang terjaga, stabilitas politik, keamanan, ketertiban juga terjaga dengan baik selama 10 tahun terakhir. Di bidang diplomatik, melalui politik luar negeri ke segala arah, sejuta kawan tanpa satupun lawan. Posisi Indonesia semakin strategis dengan keikutsertaan aktif di forum internasional seperti G20, APEC maupun ASEAN. Dengan berbagai modal dasar dan capaian ekonomi serta politik yang kita miliki, kita tentunya berharap dapat semakin meningkatkan sinergitas di antara berbagai komponen bangsa, sehingga dapat memberikan dukungan penuh kepada kinerja Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 dalam menerjemahkan visi dan misinya mengantarkan bangsa Indonesia menuju kejayaannya. Kita tentunya berharap tantangan yang semakin berat menuju kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia pada masa mendatang dapat kita atasi dengan semakin memperkokoh fondasi kerjasama antar seluruh elemen bangsa, serta terus menggelorakan pembangunan bangsa Indonesia yang didasari atas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Atas nama pimpinan dan anggota majelis, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia. Profesor Budiono, Wakil Presiden Republik Indonesia, atas pengabdiannya meletakkan landasan yang kokoh bagi kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Semoga pengabdian beliau mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala.
Semangat pengabdian akan terus menyala sepanjang hayat di kandung badan. Tetapi pergantian kepemimpinan nasional adalah keniscayaan yang terus berproses melampaui ruang dan waktu sesuai dengan tuntutan zaman. Terima kasih Pak SBY dan Pak Budiono. Pada siang hari ini, bangsa Indonesia akan memulai lembaran baru dalam kehidupan pemerintahan dan kenegaraan. Kita akan melakukan suksesi kepemimpinan nasional, yaitu pergantian Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang sebentar lagi akan kita lakukan pada sidang paripurna MPR yang terhormat ini. Pemilu Presiden Wakil Presiden telah menghasilkan kepemimpinan nasional yang baru, yakni Insinyur Haji Joko Widodo dan Wakil Presiden Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Oleh karena itu, sebelum memulai masa jabatannya memimpin bangsa dan negara, Presiden dan Wakil Presiden terpilih mengucapkan sumpah atau janji sesuai amanat pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebelum memangku jabatan, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehubungan dengan itu, berdasarkan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, kami selaku pimpinan MPR akan membacakan petikan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu tahun 2014. Petikan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 536 garing KPPS garing KPU tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014. Ketua Komisi Pemilihan Umum menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014. Pertama, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 nomor urut 2 Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dan Saudara Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla dengan perolehan suara sebanyak 70.997.833 suara atau 53,15% dari total suara sah nasional. Kedua, pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2014-2019. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014. Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik ditanda tangani. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, marilah kita mengikuti acara secara seksama dan hikmat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu 2014 bersumpah menurut agama Islam di hadapan sidang paripurna MPR yang akan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah
akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Persiapan penandatanganan berita acara pelantikan. Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, serta pimpinan MPR disilakan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan pimpinan MPR. Dilanjutkan penyerahan berita acara oleh pimpinan MPR kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
teriak ke ultra yang kenceng. Terima kasih Pak. Pimpinan MPR disilakan kembali ke tempat semula. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Hadirin disilakan duduk kembali. Indah, luar biasa. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita telah menyaksikan upacara pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia hasil pemilu tahun 2014. Dengan telah diucapkannya sumpah tersebut, mulai saat ini Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dan Saudara Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla adalah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Untuk masa jabatan 2014-2019, kita baru saja menyaksikan peralihan kekuasaan secara simbolik dengan pertukaran kursi kepresidenan dan kursi kewakil presidenan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tadi mempersilahkan Presiden Joko Widodo menduduki kursi presiden. Demikian juga Wakil Presiden Budiono mempersilahkan Wakil Presiden Haji Muhammad Yusuf Kalla menduduki kursi Wakil Presiden. Karena itu kami mengajak sidang yang mulia ini dan hadirin tamu undangan yang saya muliakan untuk memberikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Terima kasih. Atas nama pimpinan dan anggota MPR serta seluruh rakyat Indonesia, menyampaikan selamat kepada Saudara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla yang telah memperoleh kepercayaan rakyat Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan amanah rakyat, bangsa dan negara dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, terhitung sejak 20 Oktober 2014 sampai dengan 20 Oktober 2019 yang akan datang. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan kepada Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden
bahwa saudara berdua telah berhasil meraih simpati dari sebagian besar rakyat Indonesia, sehingga saudara dapat terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2014. Dengan demikian, saudara bukan lagi pemimpin satu golongan tertentu saja, akan tetapi milik dan pemimpin seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan pasal 114 ayat 8 Peraturan MPR nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib MPR yang menyatakan, setelah mengucapkan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Presiden menyampaikan pidato awal masa jabatan. Oleh karena itu, kini tiba saatnya kita semua mendengarkan pidato awal masa jabatan Presiden Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dalam sidang paripurna ini. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati para pimpinan dan seluruh anggota MPR. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga, yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima, yang saya hormati Bapak Tri Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, yang saya hormati Bapak Hamzahas, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, dan yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Profesor Dr. Budiono, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11. Yang saya hormati Ibu Sinta Nia Abdul Rahman Wahid. Yang saya hormati rekan dan sahabat baik saya, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Hatta Rajasa. Yang saya hormati para pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara. Yang saya hormati dan yang saya muliakan kepala negara dan pemerintahan serta utusan khusus dari negara-negara sahabat. Para tamu undangan yang saya hormati, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hadirin yang saya muliakan. Baru saja kami, Jokowi dan JK, mengucapkan sumpah. Sumpah itu memiliki makna spiritual yang amat dalam, yang menegaskan komitmen untuk bekerja keras mencapai kehendak kita bersama sebagai bangsa yang besar. Kini saatnya kita menyatukan hati dan tangan. Kini saatnya kita bersama-sama melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang maha berat,
yakni mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam berkebudayaan. Saya yakin tugas sejarah yang maha berat ini akan bisa kita pikul bersama-sama dengan persatuan, dengan gotong royong, dan dengan kerja keras. Persatuan dan gotong royong ada syarat bagi kita untuk menjadi bangsa besar. Kita tidak akan pernah besar jika terjebak dalam keterbelahan dan keterpecahan. Dan kita tidak pernah betul-betul merdeka tanpa kerja keras. Pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan bahwa setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan. Saya juga mengajak seluruh lembaga negara untuk bekerja dengan semangat yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Saya yakin negara ini akan semakin kuat dan berwibawa jika semua lembaga negara bekerja memanggul mandat yang telah diberikan oleh konstitusi kita. Kepada para nelayan, para buruh, para petani, para pedagang bakso, para pedagang asongan, sopir, akademisi, guru, TNI, Polri, pengusaha, dan kalangan profesional, saya menyerukan untuk bekerja keras, bahu-membahu, bergotong royong, karena inilah momen sejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama, untuk bekerja dan bekerja. Hadirin yang mulia, kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradaban sendiri, bangsa besar yang kreatif, yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim, samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jaya Speva, Jaya Mahe, di laut justru kita jaya. Sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali lagi membahana. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kerja besar membangun bangsa tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Presiden dan Wakil Presiden ataupun jajaran pemerintahan yang saya pimpin, tetapi membutuhkan topangan kekuatan bersama, kekuatan kolektif yang merupakan kesatuan seluruh bangsa. 5 tahun ke depan menjadi momentum pertaruhan kita sebagai bangsa yang merdeka. Oleh sebab itu, bekerja dan bekerja adalah yang utama. Saya yakin dengan kerja keras dan gotong royong, kita akan mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, atas nama rakyat dan pemerintah Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Kepala Negara dan pemerintahan serta utusan khusus dari negara-negara sahabat. Saya ingin menegaskan di bawah pemerintahan saya, Indonesia sebagai negara terbesar ketiga dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sebagai negara kepulauan dan sebagai
negara terbesar di Asia Tenggara akan terus menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang diabdikan untuk kepentingan nasional dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pada kesempatan yang bersejarah ini, perkenankan saya atas nama pribadi, atas nama Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla, dan atas nama bangsa Indonesia menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Profesor Dr. Budiono yang telah memimpin penyelenggaraan pemerintahan selama 5 tahun terakhir ini. Hadirin yang saya muliakan, mengakhiri pidato ini, saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk mengingat satu hal yang pernah disampaikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara yang kuat, negara yang makmur, negara yang damai, kita harus memiliki jiwa cakrawarti samudra, jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung. Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudra dengan kekuatan kita sendiri. Dan saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merestui upaya luhur kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Merdeka! Terima kasih. Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, yang telah menyampaikan pidato awal masa jabatan. Semoga pesan-pesan yang disampaikan dalam pidato Saudara Presiden dapat dimaknai sebagai bagian dari rencana kebijakan dan garis-garis besar yang akan dilaksanakan dalam menjalankan fungsi pemerintahan negara untuk 5 tahun ke depan. Kita berharap Saudara Presiden, Wakil Presiden dapat melanjutkan estafet pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya, agar kesinambungan pembangunan tetap berjalan dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, setelah mencermati dengan seksama kesungguhan Saudara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kami meyakini bahwa Indonesia semakin optimis menyongsong masa depannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi setiap langkah besar Saudara Presiden dan Wakil Presiden untuk kemajuan bangsa dan negara. Mari kita ciptakan suasana yang kondusif untuk mewujudkan impian besar bangsa Indonesia. Kita wujudkan sistem politik yang demokratis, sistem hukum yang adil, sistem ekonomi yang adil dan produktif, serta sistem sosial budaya yang beradab untuk menghadapi tantangan sekaligus peluang mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Saat ini kita berada dalam lingkungan strategis yang menguntungkan, yakni bonus demografi,
bergesernya pusat ekonomi dunia ke Asia, besarnya kelas menengah Indonesia, dan terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN ke depan. Keberhasilan dalam bidang ekonomi yang menempatkan Indonesia dalam peran yang strategis, baik regional maupun global, perlu diperkuat dengan kemandirian bangsa. Kita harus berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Demikian 3 konsep Trisakti warisan Bung Karno. Kemandirian bangsa menjadi penting dan relevan seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi serta dampak negatif globalisasi. Karakter bangsa harus terus kita perkokoh, tidak hanya dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi hal yang niscaya agar roda penyelenggaraan negara tetap berada dalam koridor nilai-nilai kebangsaan. Etika kehidupan berbangsa dan bernegara, Ketetapan MPR nomor 6 MPR 2001, mengamanatkan perlunya etika sosial budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegak hukum yang berkeadilan, etika keilmuan, dan etika lingkungan. Kesinambungan pembangunan saat ini ada di tangan Saudara Presiden dan Wakil Presiden. Momentum untuk memajukan bangsa Indonesia, meningkatkan harkat dan martabat bangsa ada di tangan kita bersama. Tantangan dan peluang membentang di hadapan kita bersama. Semoga Presiden dan Wakil Presiden senantiasa sukses dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, sukses memimpin bangsa dan negara, menjadikan Indonesia negara yang berdaulat, bermartabat, dan berperan serta dalam membangun peradaban bangsa. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, sebelum mengakhiri sidang paripurna ini, marilah kita memanjatkan doa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga Presiden dan Wakil Presiden dan kita semua dapat menjalankan kewajiban konstitusional sesuai amanah yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu, kami persilahkan kepada Saudara Lukman Hakim Saifuddin untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, segala puji hanya untuk dan milik-Mu. Engkau perkenankan kami berada di tempat mulia ini menjadi saksi peristiwa bersejarah. Presiden dan Wakil Presiden, pemimpin negara kami Republik Indonesia, dengan hikmat telah mengucap sumpah atas namamu dan berjanji memimpin bangsa meraih cita-cita kemerdekaan. Terimalah rasa syukur kami karena Engkau telah menuntun jalan demokrasi kami sehingga mampu memilih pemimpin bangsa dan negara ini dengan aman, damai, dan bermartabat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, jadikanlah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ini sebagai momentum untuk menyatukan kembali rasa persaudaraan kami sebangsa dan setanah air. Jadikanlah kami seluruh anak negeri kembali mengutamakan keutuhan Republik Indonesia ini yang kemerdekaannya Engkau berkahi. Jangan sisakan sedikit pun rasa benci, juga kesumat di dalam hati. Pertemukanlah kembali hati-hati kami, hati para pemimpin dan segenap rakyat kami untuk terus bersinergi membangun negeri, untuk terus mensyukuri persatuan sejati. Ya Allah, Maha Cahaya di atas segala cahaya, sinarilah jiwa-jiwa kami,
Sinarilah jiwa-jiwa kami dengan cahaya kearifan yang Engkau ajarkan kepada para pendahulu kami, cara menyikapi kemajemukan, cara mengatasi perbedaan, dan cara membangun persatuan. Tumbuhkanlah pada diri-diri kami keikhlasan berkorban demi bangsa dan negara, berjuang menegakkan nilai-nilai Pancasila, merawat kesadaran berkonstitusi sesuai Undang-Undang Dasar 1945, menjaga NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta tetap bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wala matrudan wala mahruman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Lukman Hakim Saifuddin yang telah memimpin doa yang membawa kesejukan dan rasa damai bagi kita semua. Amin. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, suasana yang sejuk dan damai mensyaratkan adanya sistem politik yang demokratis dan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien. Membangun keduanya bukanlah hal yang mudah, tetapi jalan panjang yang memerlukan komitmen kita bersama. Sistem politik yang demokratis perlu dukungan parlemen dan sistem pemerintahan yang kuat. Parlemen yang kuat adalah peta jalan menuju sistem pemerintahan yang kuat. Kontrol parlemen melalui check and balances mendorong pemerintahan bekerja keras menghasilkan kebijakan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Mari kita maknai bahwa politik demokratis adalah politik yang berroh kebangsaan, yang memuliakan, merayakan, merawat keragaman untuk membangun persatuan dalam perbedaan serta mewujudkan impian bersama. Politik yang berroh kebangsaan harus mencerdaskan dan menciptakan kesadaran politik masyarakat yang berkarakter kebangsaan, sehingga tidak ada lawan politik yang harus ditundukkan apalagi dianggap musuh. Lawan politik adalah mitra berlomba untuk berbuat baik yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Muaranya hanya satu, rakyat harus menjadi pemenang dalam berbagai jenis kompetisi politik. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, pekerjaan besar bangsa Indonesia ke depan adalah tanggung jawab kita semua. Kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya. Kami yakin dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perbedaan akan bermuara pada kebersamaan dalam rumah kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan bergotong royong, pekerjaan besar akan menjadi ringan. Kita satu saudara, harus bahu-membahu, bergandengan tangan, meraih masa depan Indonesia yang gemilang. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Saudara Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, beserta Ibu Hajah Iriana, dan Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Muhammad Yusuf Kalla, beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kalla. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, beserta Ibu Hajah Ani Bambang Yudhoyono, dan Wakil Presiden ke-11, Bapak Profesor Budiono, beserta Ibu Herawati Budiono, pimpinan lembaga-lembaga negara, para kepala negara pemerintahan, serta utusan khusus negara-negara sahabat, duta besar, kepala perwakilan negara sahabat, undangan dan hadirin, para insan pers dalam dan luar negeri, unsur pengamanan TNI Polri, Sekretariat Jenderal MPR RI, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sidang paripurna
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sehingga dapat terselenggara dengan sukses. Akhir kalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar dapat berkiprah dan mengabdi kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan demikian, dengan mengucap syukur alhamdulillah, izinkanlah kami menutup sidang paripurna ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono, didampingi pimpinan MPR meninggalkan ruang sidang paripurna.
Pemirsa, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI ke-7 baru saja selesai dilaksanakan di Gedung DPR MPR Jakarta. Kita lihat saat ini yang sedang berlangsung, di mana Jokowi sedang menerima ucapan selamat ya dari para anggota Dewan yang hadir pada siang ini. Dan sekaligus juga mantan Presiden SBY juga bersalaman dengan semua yang hadir. Ini satu rekonsiliasi atau satu event yang sangat bisa dikatakan cukup mengharukan dan juga cukup menakjubkan juga ya, di mana semua berkumpul, semua bisa berjalan dengan lancar, tidak mengalami hambatan yang berarti, prosedur atau jalannya prosesi dari awal hingga akhirnya. Ya, tadi kita juga sudah mengikuti pidato perdana Jokowi sebagai presiden, dan inti dari pidato Jokowi tadi adalah mengajak seluruh lembaga negara dan komponen masyarakat untuk bekerja membangun Indonesia yang lebih kuat dan berwibawa. Kembali lagi, bekerja itu yang ditekankan oleh Jokowi. Saat ini Jokowi bersama Presiden SBY juga masih mantan Presiden SBY. Mantan Presiden SBY sudah resmi Jokowi menjadi Presiden RI ke-7, masih bersalaman dengan tamu maupun pejabat yang hadir di sidang paripurna. Dan tadi kita juga lihat banyak sekali tamu negara yang hadir, utusan-utusan dari negara-negara sahabat juga ikut menyaksikan transisi pemerintahan. Sebuah transisi yang berjalan sangat damai, sangat demokratis. Di satu sisi kita lihat di layar kecil di sebelah kanan, ini suasana di luar ya, ini mungkin di Bundaran HI ya, sudah mulai ramai, relawan berkumpul di sana karena nantinya sesuai dengan rencana Jokowi akan menuju ke Bundaran HI, kemudian akan naik andong menuju ke Istana Kepresidenan. Dari jadwal yang kami terima, ini sekarang pukul 11:15 masih akan berada di gedung MPR DPR untuk ramah tamah, kemudian juga sholat siang hari sampai dengan pukul 12, kurang lebih 12 siang waktu Indonesia Barat. Baru setelah itu akan menuju ke Bundaran HI. Ya, selain Bundaran HI, kemudian Monas ini juga akan menjadi titik penting dari syukuran rakyat Salam 3 Jari yang akan digelar. Banyak sekali rangkaian acara yang akan dilakukan di sana hingga malam hari nanti. Kita lihat antusiasme warga dan juga relawan yang sangat besar ya. Di saat sekarang ini pukul 11:15 sudah. Ya, kalau kita lihat ini yang berkumpul di sana. Banyak tukang beca ya ternyata ya. Tukang beca berkumpul semua karena juga jangan lupa tadi dalam pidato kenegaraan pertama yang diucapkan oleh Presiden Jokowi tadi disebutkan tukang bakso. Tukang bakso tadi disebutkan spesifik secara spesifik ya, karena begitu banyak profesi wong cilik yang lain, tukang bakso disebutkan tadi oleh Presiden Jokowi dalam pidato pertama. Ya, betul. Dan ya, memang dari pidato tadi dengan disebutkan pedagang bakso, petani, nelayan, ini bisa menunjukkan bahwa Jokowi sangat peduli sekali dengan kondisi masyarakat di bawah sana. Ada komitmen untuk memperbaiki kehidupan mereka. Kita lihat arus lalu lintas masih cukup lancar ya. Penjagaan tentunya sudah aparat atau personil kepolisian sudah ditempatkan di sana dan cukup kondusif ya. Dan arus lalu lintas dan juga warga dan relawan yang sudah berkumpul. Ya.
Dan rencananya nanti acara di Monas pada sore hingga malam hari nanti akan banyak sekali diisi oleh artis dan penyanyi ibu kota yang akan ikut terlibat. Dan ternyata ada makanan gratis ya? Makanan gratis. Kalau informasinya kita terima dari panitia kemarin itu 750.000 ya porsi. 75.000, sorry, kebanyakan. 10 kali lipat, sorry. 75.000 porsi sampai habis disediakan untuk warga yang datang ke sana untuk ikut syukuran. Ya mungkin pedagang tukang bakso gitu diajak juga kali ya untuk terlibat dalam acara ini. Ya, kita lihat SBY, Budiono, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala masih terus menerima ucapan selamat sambil berjalan keluar dari ruang paripurna. Dan yang salah satu yang paling menarik dari sidang pelantikan tadi yaitu hadirnya ya rival dari Jokowi pada pemilu presiden yaitu Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa. Hatta Rajasa. Kemudian dalam pidatonya juga pada pembukaan Jokowi juga spesifik mengucapkan terima kasih kepada sahabat dia Prabowo Subianto. Dan Presiden Joko Widodo bersiap-siap memasuki mobil dinas yang baru ya. Tadi sempat kita saksikan di tengah-tengah sidang paripurna di luar sana di parkiran, di halaman parkir sudah dilakukan tradisi menukar plat nomor ya. Indonesia 1 dari mobil presiden sebelumnya ke presiden baru sang pengganti. Ya, kita lihat ini di kawasan Monas yang tidak jauh dari Bundaran HI di sebelah kanan layar. Juga warga dalam jumlah yang cukup besar sudah hadir di sana. Ini akan terus bertambah, diprediksi akan terus bertambah sepanjang hari, mulai dari siang sampai sore sampai malam hari nanti. Inilah pesta syukuran rakyat sepanjang hari ini untuk ucapan syukur pelantikan presiden dan wakil presiden baru. Ya, dan rencananya Jokowi akan hadir juga ya di kawasan Monas pada malam hari. Untuk jadwalnya ada memberikan pidato pada sekitar pukul 16, 4 sore atau pukul setengah 5 waktu Indonesia Barat nanti, dan pelempasan lampion pada malam harinya pukul 7 kurang lebih. Wow. Ya, saat ini yang kita saksikan ini masih area Monas di mana masyarakat sudah mulai berkumpul. Dan ternyata pada saat sidang pelantikan diadakan juga nonton bareng di kawasan Monas ini. Sementara di sebelah kiri layar kita saksikan Presiden Jokowi dan Ibu Negara, Ibu Iriana, beserta Ketua MPR Zulkifli Hasan. Jadi sebelum sesi foto bersama. Ya, sesi foto bersama dulu sebelum meninggalkan gedung DPR MPR.
sorry, informasinya saya ralat kalau sesuai dengan atau konsisten dengan jadwal. Kalau misalnya baru jam 12 akan meninggalkan gedung DPR MPR, belum akan masuk mobil dinas sekarang ya. Kalau tadi kita lihat shot atau gambar mobil dinas kepresidenan, mungkin masih akan setelah sesi foto bersama, masih ada ramah tamah dulu untuk kurang lebih setengah jam ke depan, baru akan meninggalkan gedung MPR DPR. Kita lihat di layar sebelah kanan, layar kecil, ini kita lihat masyarakat semakin banyak yang berkumpul di Jalan Jenderal Sudirman. Ini sudah dipenuhi oleh masyarakat yang akan mengikuti syukuran rakyat Salam 3 Jari, dan kemungkinan akan ada penutupan jalan ataupun pengalihan arus lalu lintas yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya, dan sebaiknya mungkin bagi masyarakat yang ingin keluar beraktivitas mencek dulu ya kondisi lalu lintas di TMC Polri. Memang secara teknis, secara resmi tidak ada pengumuman bahwa hari ini adalah hari libur kerja, dan kalau tadi pagi kita lihat pengumuman dari NTMC Polri mengumumkan bahwa jalur 3-in-1 seperti setiap hari kerja itu seperti biasa masih tetap berlaku hari ini. Tetapi kalau melihat antusiasme dan juga jumlah warga yang baru belum pukul 12 siang sudah seperti ini, ya kita lihat hari kerja tetap berjalan, tetapi tidak menyurutkan semangat juga mereka untuk ikut syukuran pada hari ini ya di sana, karena ini adalah kawasan pusat perkantoran ya. Betul. Sepanjang jalur Tamrin dan juga sampai ke Monas. Ya, dan ini mungkin satu pemandangan yang tidak biasa, pemandangan yang langka yang kita lihat, penyambutan bagi seorang presiden terpilih, Presiden Jokowi dilantik. Begitu besar antusias warga dari berbagai latar belakang, tapi mempunyai semangat yang sama untuk menyambut Presiden RI ke-7 ini, dan masyarakat tumpah ruah ke jalanan. Dan bicara soal pemandangan yang langka, Sumi dan juga pemirsa, kalau di sebelah kiri layar dari gedung DPR MPR kita lihat saksikan kurang lebih sudah 15 menitan ya sejak ketok palu sidang ditutup, kemudian jalan keluar itu menyalami satu persatu. Ini pemandangan yang langka, informasinya adalah seorang presiden yang baru dilantik menyalami satu-satu, karena ini dulu tidak terjadi pada saat Presiden SBY sebelumnya. Dan memang aturan protokolernya adalah harusnya anggota dewan itu tidak keluar sebelum presiden yang baru dilantik ini keluar dari ruang sidang. Dan bisa dikatakan Indonesia juga akhirnya memiliki seorang pemimpin yang memang tidak ada gap dengan rakyat, dengan media sekalipun, dan banyak menerobos aturan-aturan yang dalam arti positifnya ya. Kita lihat itu yang gaya yang dilakukan oleh seorang Jokowi.
Ya, ini adalah gambar dari Bundaran HI Jakarta Pusat. Praktis kita lihat jalanan sudah dipenuhi oleh massa di sana. Sudah praktis di luar jalur busway, sudah tidak bisa dilalui kendaraan lagi ya. Tadi kita masih lihat satu bus Transjakarta yang bisa lewat di sana. Tapi kalau bicara arus lalu lintas atau jumlah jalur lalu lintas normal sudah tidak ada di sana. Ya. Dan bagi Anda yang mungkin ingin melintas di sepanjang Sudirman Tamrin, sebaiknya melihat dulu informasi lalu lintas yang diupdate terus oleh TMC Polri. Dari seluruh rangkaian jalannya pelantikan, saya masih sempat tadi mencari momen apa yang paling berarti, ya. Pada saat pertama kali CG Joko Widodo Presiden RI itu keluar. Itu menurut saya ini akan menjadi kenang-kenangan sepanjang sejarah ya. Pertama kali itu title-nya sudah secara resmi, secara official, secara sah. Jangan lupa di pet atau di Twitter mungkin bisa sudah. Sharing. Sudah. Tapi yang lebih penting adalah untuk berpuluh-puluh tahun cerita untuk anak dan cucu. Iya. Seterusnya inilah pasti. Pada tanggal 20 Oktober 2014.